Apa sih penyebab yang sebenarnya seolah-olah Rusia berbuat kejam terhadap Ukraina? Ini kan framing media-media pro Barat kan gitu kan? Ya, Jadi laporan fakta yang sebenarnya adalah saya lihat ada beberapa. Satu, pasukan Ukraina bernuansa neo-Nazi. Asal muasal kudeta setiap hari membunuh warga Rusia di Donbas sejak 2014. ya, Dunia Barat, PBB, dan media tradisional diam. Yang kedua, Rusia meminta jaminan hukum tidak ada tanggapan. Ketiga, NATO, USA, dan Eropa membiayai Ukraina dengan impunitas. Dan ya, PBB juga diam kan. Nah, empat, Rusia meminta Ukraina untuk berkomitmen menghormati perjanjian Minsk 1 dan 2 dan berhenti menyerang Rusia di Donbas. Ukraina mengabaikannya. Prancis dan Jerman tetap diam. Yang kelima, Rusia meminta agar NATO tidak memperluas perbatasannya dan tidak bergabung dengan Ukraina atau Georgia. Eropa menjawab bahwa mereka memiliki hak melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak menanggapi jaminan hukum yang disepakati Rusia dengan Amerika Serikat pada awal 90-an. Dan keenam, sementara Amerika Serikat mengirim lebih dari ratusan ton senjata ke Ukraina dan miliaran dolar ke Angkatan Bersenjata Ukraina, terus-menerus mengancam Rusia dengan sanksi. Pak Gading Martin, Gading Mandro, silakan. Ya, terima kasih Ya. Pak Paul. Salam Pak Paul. Mohon maaf tadi ya. memang saya nggak bisa tampil kamera, memang ada trouble. Sayang sekali tadi dengan Ibu Koni tadi mau saya tanya. Tapi di acara Zoom ini saya juga ingin menegaskan kesepakatan saya dengan. Sambil tunggu Pak Gading. Oh, Pak Gading ini ke mute lagi mikrofonnya. Ya, Pak Gading. Pak Gading, mikrofonnya mati. Oh ya, halo. Ya. Ya. Jadi Pak Paul. Ya, lanjut. Jadi kesepakatan saya dengan saya sangat mendukung dan sepakat sekali dengan pernyataan Ibu Koni tadi. Memang tidak banyak para pengamat di negara kita ini yang mempunyai pendapat seperti mereka gitu. Ya, cuman dua, cuman Prof. Betul. Hikmahanto dengan Ibu Koni aja tuh yang berpendapatnya begitu, yang lain miring semua tuh. Ya, di kalangan masyarakat kita yang awam sendiri pun sebenarnya banyak yang memang hanya bisa melihat dari sisi luar tanpa jelas melihat faktor apa sejarahnya bagaimana. Tapi saya ingin menanggapi sedikit Pak Paul ya, mungkin agak panjang ya. Jadi kalau yang saya lihat dari beberapa narasumber yang ada di media massa itu, setelah saya amatin, saya melihat apa sih penyebab yang sebenarnya seolah-olah Rusia berbuat kejam terhadap Ukraina. Ini kan framing media-media pro Barat kan gitu kan. Ya. Jadi laporan fakta yang sebenarnya adalah saya lihat ada beberapa. Satu, pasukan Ukraina bernuansa neo-Nazi. Asal muasal kudeta setiap hari membunuh warga Rusia di Donbas sejak 2014. Ya. Dunia Barat, PBB, dan media tradisional diam. Yang kedua, Rusia meminta jaminan hukum tidak ada tanggapan. Ketiga, NATO, USA, dan Eropa membiayai Ukraina dengan impunitas. Dan PBB juga diam kan. Nah, empat, Rusia meminta Ukraina untuk berkomitmen menghormati perjanjian Minsk 1 dan 2 dan berhenti menyerang Rusia di Donbas. Ukraina mengabaikannya. Prancis dan Jerman tetap diam. Yang kelima, Rusia meminta agar NATO tidak memperluas perbatasannya dan tidak bergabung dengan Ukraina atau Georgia. Eropa menjawab bahwa mereka memiliki hak melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak menanggapi jaminan hukum yang disepakati Rusia dengan Amerika Serikat pada awal 90-an. Dan keenam, sementara Amerika Serikat mengirim lebih dari ratusan ton senjata ke Ukraina dan miliaran dolar ke Angkatan Bersenjata Ukraina, terus-menerus mengancam Rusia dengan sanksi. Pada tahun 2020 dan 2021, sebuah resolusi yang mengutuk nazisme, neonazisme, dan fasisme dalam segala bentuknya disahkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat dan Ukraina memberikan suara menentang. Hampir seluruh Eropa abstain dan PBB diam. Kesimpulannya memang mereka ini menutup semua opsi diplomatik ke Rusia, mengabaikan semua permintaan hukumnya dan melupakan warga sipil Donbas yang berbahasa Rusia.
Ya. Sekarang Putin mengambil tindakan sendiri dengan Fed Aid kan. Coba sedikit kalau kita mikir, ada apa di balik semua ini? Jangan hanya latah kita mengecam keputusan Vladimir Putin. Sedangkan Amerika Serikat dan sekutunya membangun laboratorium senjata biologi di Ukraina. Dan sementara Ukraina menyatakan ingin bergabung dengan NATO. Laboratorium itu memang diduga mengembangkan virus seperti di Wuhan. Sebagaimana terungkap dalam email di laptopnya Fauci yang disita dan dibocorkan. Wajar jika Putin mengambil tindakan tegas, mengakhiri ancaman itu bagi rakyatnya dan juga bagi bangsanya gitu loh. Ya, jangan lupa juga sejarah bahwa sekutu adalah memang musuh bebuyutan Bung Karno yang seperti dikatakan oleh Ibu Koni tadi. Sekutu adalah kelompok penjajahan dengan wilayah kolonialisme tersebar di seluruh dunia. Bung Karno pernah keluar dari keanggotaan PBB memang. Karena prinsipnya atas kemerdekaan dan kedaulatan yang menjadi hak setiap rakyat dan bangsa-bangsa. Namun perlu diingat pula bahwa pasukan sekutu adalah lebih dimanfaatkan oleh para elit pedagang yang mengendalikan para pemimpin korup dan serakah. Paham bahwa pihak yang menjajah Indonesia adalah VOC atau armada dagang perkumpulan para pedagang. Apa yang disebut neokolonialisme oleh Bung Karno adalah organisasi perdagangan global yang mengatur tata perdagangan dunia. Para pemimpin negara-negara tidak lebih hanyalah kepanjangan tangan sebenarnya daripada elit-elit global ini untuk membuat aturan-aturan hukum lokal guna memfasilitasi perdagangan para elit tersebut yang memang kita kenal sebagai kaum kapitalis. Jadi ada banyak kepentingan memang para elit kapitalis ini di Ukraina, bahwa Ukraina ingin bergabung dengan NATO merupakan petunjuk mengenai lapisan misteri di balik konflik dan serangan Rusia ke Ukraina. Jadi riwayat ini sebenarnya sudah panjang dari beberapa presiden-presiden Amerika yang berganti dan memang masih tetap Putin terus kan yang menjadi presiden gitu loh. Oleh karena itu sebenarnya kita jangan tertipu juga oleh narasi-narasi berita yang dibangun oleh media-media utama yang bekerja untuk kepentingan para pemiliknya yang juga dari bagian dari kelompok kapitalis. Arahnya memang jelas menyalahkan Putin sebagai ancaman perang dunia. Sementara sesungguhnya para kapitalis itulah yang sebenarnya sejak lama mengusik kedaulatan Rusia. Saya mengambil kutipan ucapan dari Putin mengatakan seperti ini. Bagaimana perasaan kalian, wahai Amerika, kalau saya misalnya datang ke Meksiko dan saya menempatkan rudal-rudal saya di Kanada? Begitu juga perasaan kami sekarang. Kalian ingin mengajak Ukraina menjadi anggota NATO. Sejak awal memang kan, kalau nggak salah tuh tahun 2008 memang Putin sudah mengatakan, silahkan kalau Latvia sama Lithuania kalau nggak salah waktu itu ikut NATO, oke, nggak ada masalah. Tapi jangan Ukraina. Dari awal dia sudah katakan jangan Ukraina, karena bagaimanapun kalau ketika Ukraina masuk ke NATO, otomatis bagaimanapun NATO akan pasti menempatkan rudal-rudalnya di sana, dalam notabene adalah Amerika, dan itu menjadi ancaman bagi Rusia. Dan sementara memang perang dingin itu kan sebenarnya kan ini kan belum usai perang dingin sebenarnya. Belum selesai. Belum selesai sebenarnya. Selesai di permukaan. Betul, tapi di dasar kan tidak, Pak. Jadi artinya ini tetap Amerika tetap punya keinginan untuk mendominasi menjadi polisi dunia, kekuatan tunggal, dan memang selama ini tetap Rusia ini adalah sebagai duri dalam daging mereka untuk mendominasi dunia ini. Gitu loh, Pak Paul. Jadi itu aja. Jadi kita seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Koni, memang kita perlu butuh orang-orang pemimpin sekarang itu mempunyai jiwa seperti Soekarno. Kita berharap 2024 kita bisa mendapatkan pemimpin yang mempunyai kualitas setidaknya bisa mirip dengan Bung Karno untuk menentukan sikap bangsa kita ini sekarang, bagaimana nasib bangsa kita nantinya. Begitu Pak Paul, terima kasih waktunya. Salam. Oke, sebentar. Wah, saya dari tadi ngomong. Oke, lanjut dulu nih. Ini siapa tadi guru gilirannya nih? Pak Suara ya. Pak Suara, silakan Pak Suara. Mikrofonnya Pak Suara. Oh ya, sebelum Pak Suara ini saya tampilkan ya tadi ya, yang Pak Santi Amar itu saya tunjukkan Pak Santi Amar. Putin ancam status negara Ukraina bisa hilang jika terus melawan. Artinya memang sebenarnya nggak niat mau aneksasi, ya. Itu pendapat saya. Silakan Pak Suara, lanjut. Iya, Pak Paul, shalom, selamat malam. Malam. Ya, kalau mendengar penjelasan Pak Tobing, Ibu Koni ya dari kemarin ya,
bahwa ini bukan rencana Putin untuk aneksasi, tapi saya melihatnya begini. Negara-negara yang sudah terbiasa dengan demokrasi seperti di Eropa Barat, di Amerika, itu diplomasinya sama public relationnya cukup bagus. Kalau dia mau nyerang suatu negara, mereka persiapkan waktu untuk negosiasi dulu dan diplomasi cukup lama. Sehingga masyarakat internasional mengetahui rencana mereka. Nah, dan akhirnya biasanya mereka mau pastikan dulu dapat dukungan terlebih dahulu dari internasional, minimal dari anggota-anggota NATO mereka. Sehingga setiap serangan lebih mendapatkan legitimasi dan support dari minimal puluhan negara gitu. Karena sudah disuarakan dan dibicarakan jauh-jauh hari ke negara-negara lain gitu. Sehingga masyarakat internasional pun secara media tahu, sampai masyarakat yang biasa pun tahu begitu. Bukan hanya terbatas kepada kalangan pengamat militer saja. Meskipun negara kecil yang diserangnya seperti Afghanistan, Suriah, Irak, Somalia, itu persiapan mereka itu matang. Diplomasinya bagus, perlu waktu panjang, sehingga ya itu mereka mendapat keuntungan, dukungan support dari negara-negara dan dari internasional, dan legitimasinya untuk menyerang itu jadi legitimate gitu, lebih legitimate. Nah, negara berbeda jauh dengan negara-negara yang berpaham komunis. Karena saya ngelihatnya mungkin karena tidak terbiasa demokrasi atau tidak biasa berbeda pendapat, sistemnya modelnya lebih kaku, lebih anti kritik. Seperti juga sama seperti negara-negara Islam, seperti Arab Saudi, Yaman, Irak, Iran, pokoknya langsung perang, nggak ada itu diplomasi negosiasinya, karena mereka sudah terbiasa anti kritik sistem pemerintahannya. Mereka nggak mampu berbeda pendapat, jadi ya biasalah berbeda pendapat tuh udah dianggap musuh, langsung perang gitu. Nah, akhirnya dengan sendirinya tuh merugikan diri sendiri. Nah, ini saya ngelihatnya justru seperti itu serangan Rusia ke Ukraina, diplomasinya sangat kurang, sehingga internasional kurang tahu dan kurang mendapat support gitu dari dunia internasional, sehingga ini merugikan Rusia. Untuk kepentingan nasional Rusia, meskipun alasannya Rusia itu menyerang Ukraina itu untuk kepentingan nasional Rusia dari segi pertahanan keamanan domestik dan regionalnya, dengan seperti yang dikatakan Pak Tobing dan Ibu Koni, ya kewaspadaan dan ketakutan terhadap NATO USA yang bisa jadi nanti bikin pangkalan baru di Ukraina apabila Ukraina gabung ke NATO. Nah, justru sekarang isu humanity itu sangat penting di zaman abad modern ini. Untuk melakukan serangan itu mesti dipikirkan jauh-jauh hari, benar-benar persiapannya matang begitu. Nggak langsung main serang begitu saja, akhirnya malah bisa jadi serangan balik. Nah, serangan tersebut zaman modern ini justru dengan isu humanity ini terlihat dukungan internasional itu terhadap Ukraina malah terbukti. Lebih dari 140 negara bersuara minta hentikan invasi Rusia ke Ukraina. Hanya segelintir negara yang mendukungnya, termasuk negara Chechnya ya, negara boneka Chechnya ya, yang penduduknya hanya kecil, yang orang mungkin juga tahulah, mungkin bisa jadi gerombolan haus darah yang nggak punya kekuatan apa-apa, yang nggak mampu gunakan senjata canggih, pesawat rudal dan lain-lain. Ya mungkin modal trek-trek omong besar senjata konvensional saja yang mereka pakai gitu. Ketinggalan, nggak mampu produce produk canggih. Ya mungkin ya sekelas senjata pedang sama M16 lah, kira-kira rudal-rudal yang di tangan saja gitu, nggak mampu bawa pesawat segala macam begitu. Nah, itu udah ketinggalan, sehingga ya negara yang mendukung seperti itu ya gampang dan dipatahkan kalau menurut saya dengan Ukraina begitu. Jadi negara-negara yang mendukung Soviet itu justru Rusia itu justru
secara kebanyakan negara-negara yang ya begitulah, yang modelnya anti kritik, yang diplomasinya kurang, ya semacam komunis. Dan juga mungkin masyarakat Islam kalau kita lihat di Indonesia mungkin akan senang juga mendukung Rusia, karena mereka melihat ya musuh mereka itu Ukraina dibela oleh siapa? NATO sama Amerika, begitu. Nah, saya lihat ini sekarang penting sekali isu humanity untuk zaman modern ini, dan itu biasa dimainkan oleh NATO, negara-negara Eropa Barat dan Amerika, gitu. Dan mereka dari kecil sudah dilatih dari sekolah untuk pelajaran humanity itu penting sekali di abad modern ini, gitu ya. Sejak Perang Dunia Kedua isu ini sangat penting, gitu. Nah, jadi berbeda perang zaman modern ini dengan zaman dulu, zaman barbar, zaman Perang Dunia Kedua ke bawah, gitu, ratusan tahun yang lalu, gitu. Nah, jadi apapun kalau mau nyerang negara sekecil apapun, mereka harus diplomasi, harus disampaikan ke internasional sehingga mereka internasional tahu apa tujuan untuk menyerang itu. Kalau di Rusia ini kan mungkin kita baru dengar dari Pak Tobing, dari Pak Ibu Koni, bahwa serangan itu ya untuk kepentingan pertahanan Soviet. Jadi itulah menurut saya kelemahan Rusia, termasuk negara-negara yang model komunis seperti China, Korea Utara, Myanmar, karena nggak biasa berbeda pendapat, lebih anti kritik, jadi diplomasinya kaku, sehingga kelihatan mereka ini sekarang serangan si Putin ini jadi kurang humanis, gitu. Isu humanity-nya hancur, gitu, karena dianggap ini justru jadi malah bisa dianggap jadi sebagai penjahat perang nanti, gitu. Di zaman modern ini ya penting sekali isu itu, begitu. Dan ini kita lihat juga akhirnya kan jadi kerugian besar Rusia nih dari segi ekonomi dan dukungan internasional. Rakyatnya mau pergi ke luar negeri susah, sekarang diblok penerbangannya, ekonominya juga banyak, minimal mungkin ada 100 negara lebih dari 140 negara yang di PBB menyuarakan untuk boykot produk-produknya ekspor Rusia. Rusia kan hanya mengandalkan minyak bumi dan gas, ya. 25% cadangan minyak bumi dunia ya dari Rusia. Tapi kalau dijual ke China, harganya menurut saya China tuh pedagang, karena dia ngerti nggak mungkin jual mahal, nggak mungkin dibeli mahal. Sebetulnya paling diuntungkan Cina ya kalau di begini ya. Iya benar, China pasti untung, dia dapat akan lebih murah karena Rusia pasti dengan biaya pengeluaran perangnya bisa jadi broker, Pak. Orang nggak mau dagang sama Rusia, tapi kan dagangnya sama Cina. Dikirim aja ke Cina. Bisa jadi. Sebetulnya sama aja, betul. Eropa sama Amerika, dia pasti akan blok terus itu, gitu. Gimana caranya dia bisa akan mendegradasi ekonomi Rusia, karena dengan perang ini sekarang kalau kita lihat katanya sekitar 270 triliun, ini sudah mau mencapai 2 minggu aja udah hampir 3.000 triliun lebih. Saya kepikiran kalau dari 3.000 triliun, kalau katakan 1 bulan aja kali 300 kan hampir 9.000, 10.000 triliun lah perang ini dia dikeluarkan oleh Rusia, belum lagi aset-aset pengusahanya dan perusahaan-perusahaan minyak gasnya yang di luar negeri itu disita puluhan ribu triliun, katakanlah 20.000 triliun sajalah yang tersita. Dan kerugiannya, belum lagi kerugian-kerugian yang lain. Rakyatnya susah untuk dapat akses ke luar negeri, untuk berbisnis untuk next time, untuk future-nya itu susah. Perusahaan-perusahaan Rusia itu nggak ada lagi yang mau berdagang, begitu. Nah, kecuali mungkin China dibeli murah, begitu. Kalau yang Eropa Barat kan USD-nya tinggi, mata uang tinggi, negaranya lebih makmur, bayarannya lebih berani bayar harga lebih mahal jual ke mereka. Nah, saya nggak berpikir kenapa dengan kalau diplomasi Putinnya bagus, mestinya dengan kerugian puluhan ribu triliun itu, kenapa dia nggak tawarin aja waktu itu ke Ukraina
Ukraina ini kan kalau saya lihat data ekonominya itu ya memang dengan wilayah yang cukup besar, hampir 600.000 kilometer, dengan penduduk nomor berapa ya, 32 besar dunia kalau nggak salah, 40 jutaan orang, 44 jutaan orang. Nah itu pendapatannya justru UMR-nya kira-kira sekitar 5 juta. Kalau ditawarin sama si Soviet, sama si Rusia ini, si Putin ini, diplomasinya bagus. Coba Ukraina, saya minta kamu nggak gabung sama NATO, nggak biarkan wilayah kamu dipakai untuk wilayah Ukraina ini dipakai untuk bangun sistem pertahanan NATO. Nah, saya janji ke kamu kasih 200 triliun lah, 100 triliun atau 200 triliun satu tahun. Nah, 200 triliun ini dengan dia tadi keluarin 20.000 triliun itu bisa untuk 100 tahun. 200 triliun ini kalau dibagi penduduknya si Ukraina ini dengan 40 juta orang lah katakan. Kan nggak semuanya miskin ya, banyak juga yang kaya. 40 juta orang itu minimal 5 juta. Itu sama aja 1 bulan UMR-nya mereka. Ya pasti saya yakin Ukraina akan mau. Akhirnya justru Putin mendapat simpatik dari domestik, dari rakyat Rusia sendiri membantu Ukraina yang masih saudara mereka sendiri, dan dari rakyat Ukraina. Dan bahkan mungkin bisa jadi negara-negara ex-Uni Soviet, karena Rusia dianggap sebagai hero-nya, karena buat apa juga Ukraina akan gabung dengan NATO kalau nggak dapat apa-apa. Dan ini udah dapat jaminan dari Rusia, tidak akan diserang, tidak akan diapapun. Bahkan kalau ada perang dia akan dibela. Mestinya kalau diplomasi seperti ini yang biasa dilakukan Barat dan dan NATO, biasanya ya dia suka membantu. Kayak misalnya Palestina mau apa, ke Hamas, saya bantuan ini. Yang penting kamu jangan serang Israel atau apa. Mestinya diplomasi seperti itu dimainkan dengan cantik, sehingga luar biasa begitu. Jadi nggak ada riaknya itu dianggap sebagai penjahat perang segala macam. Ini kalau sampai berkelanjutan, saya yakin malah Putin bisa-bisa ini sekarang udah mulai didemo, puluhan ribu orang Soviet domestik malah ditangkepin kan sekarang. Mereka juga sekarang di zaman era modern ini nggak ada yang mau lagi zaman kayak barbar perang aneksasi dengan kekuatan militer, nggak ada lagi zaman seperti dulu, siapa kuat dia yang menang, lawan yang lemah. Orang akan melihat isu humanity itu jauh lebih penting. Mereka akan melihat gimana manusia itu dididik, dilatih, diarahkan untuk menjadi lebih humanity, lebih damai, dunia yang damai, jauh dari perang, jauh dari kekerasan. Nah, seperti itu. Nah, saya yakin mungkin kalau diplomasinya bagus akan menjadi keuntungan Putin gitu. Tapi kalau sekarang justru Putin di mata internasional itu bisa-bisa kalau dia kalah bisa digoyang, bahkan kalau sampai jenderal-jenderalnya kan beberapa kita dengar juga kemarin sempat membantah untuk menyerang Ukraina gitu. Karena mereka tidak tega juga sama bangsa sebenarnya masih saudara gitu, bisa jadi nenek mereka, keluarga mereka ada yang tinggal di Ukraina. Saudara, gitu. Pak. Mereka semua saudara keluarga, Pak. Makanya kan itu yang menjadi keyakinan Putin kan. Tapi kalau Putin dibilang bangkrut, saya kira enggak, Pak. Dia sudah siap dengan perang. Sengaja dibikin panjang sama dia supaya Ukraina nyerah karena kehabisan dana. Jadi bukan Putin yang kehabisan dana, Pak. Ini ada beritanya lagi. Ini kan yang tadi Tribun bilang takut pasti Rusia nggak tahan lama katanya, ini kan katanya media Indonesia kan. Tetapi waktu kemarin itu saya baca di media di Eropa itu memang Putin tidak langsung mau meratakan Ukraina, itu memang mau diulur. Jadi dibikin menderita itu si pemerintahannya kan. Karena kalau perang berkelanjutan kan menderita, Pak. Kalau kayak begitu, Pak, ini kan NATO, USA, negara internasional yang mungkin 140 negara di PBB yang menyerukan untuk menghentikan invasi Rusia, itu pasti akan jadi simpatik kepada Ukraina karena rakyatnya itu yang jadi korban. Intinya kan rakyat banyak yang tidak bersalah. Maunya Putin kan rakyat sama militernya Ukraina kan berontak, maunya Putin.
Ya, tapi nggak akan kejadian. Yang ada justru sekarang bayangin eh, eh, olahragawan, artis-artis, aktor-aktor, model-model, mereka aja turun tangan bahkan Ya, mati. itu si Elon Musk Mereka juga ya. berani, gitu. Si Elon Musk juga Karena bela mereka, Ukraina ya. ya mereka merasa nggak mau negara mereka itu, kan orang sekarang zamannya maunya freedom, kebebasan. Saya nggak mau di bawah kungkungan Rusia segala macam begitu. Tapi menurut saya justru kenapa nggak Putin, kalau menurut saya kenapa nggak dia tawarkan seperti itu? Kalau ditawarkan 100-200 triliun setahun, saya rasa dengan 5 juta dibagi 40 ini, mereka pasti akan nggak usah pakai perang-perangan, malah Putin dapat nama luar biasa. Tapi kalau berkepanjangan begini, Putin justru menurut saya malah bisa digulingkan dari domestik. Jenderal-jenderalnya justru malah akan bisa jadi kudeta dia, karena bisa jadi nanti militer susah dibayar, mungkin gajinya juga kesusahan kalau ekonomi Rusia tambah drop. Ini kan sekarang nilai mata uangnya juga udah turun, inflasinya luar biasa. Mereka juga bahan-bahan pokok sekarang juga semakin tinggi, semakin susah kan di Rusia. Dan sekarang dengan sanksi moneter ekonomi dari Eropa Barat yang dimainkan Amerika dan NATO itu cukup luar biasa, cukup cerdik. Mereka tanpa perang, ya cukup bantuan paling cuma sekitar 5 triliun, 10 triliun, masing-masing negara katakan ya paling 50-100 triliun, ya. Tapi menghancurkan Rusia yang bisa jadi puluhan ribu triliun. Problem ini justru Putin yang selama ini tenang-tenang saja dengan jabatannya, ini malah menurut saya dia jadi panik kalau sampai dia keluarin statement mau memberikan senjata mainkan senjata nuklir lah segala macam. Karena yang ditakutin justru saat Eropa Barat dan NATO turun tangan, karena mereka negara-negara yang kaya, uang segitu nggak ada artinya. Mereka support aja, persenjataan jalan terus. Nah sekarang kalau katakanlah diserang habis nih, mereka kan 40 juta orang, paling tentaranya si Rusia berapa sih? Paling banyak 1 juta orang yang di sana, 1 juta lawan 40, mereka dengan gerilya, dengan dikasih senjata begitu, yang akan kepanjangan. Ya, kabur sendiri, sama seperti Rusia kabur dari Afghanistan, sama seperti Amerika kabur dari Afghanistan, nggak ada apa-apa lagi, ngapain panjang-panjang di sana, habisin dana. Itu kan biaya dana yang di Amerika keluarin untuk Afghanistan, perang dengan Afghanistan dan Irak aja kan luar biasa. Itu cukup bikin kesulitan ekonomi mereka begitu. Dan saya yakin apalagi Rusia lebih kacau lagi, lebih hancur lagi nanti gitu. Justru malah kalau dibiarkan ini Putin malah problem menurut saya. Ya itu dulu Pak Paul, mungkin kepanjangan. Ya, nggak usah dimatikan mikrofonnya, atau saya jadikan call saja ya Pak Suara ya. Jadi kapanpun bisa masuk, sebentar. Lanjut.